Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan praktik analisis uji beda sampel bebas atau independent sample t-test menggunakan software Jamovi. Nah, sebelum itu tentunya kita perlu memahami uji beda sampel bebas ini berarti ada dua kelompok yang dibandingkan. Dan yang dibandingkan biasanya adalah rata-rata kelompoknya. Mana nih ada perbedaan nggak rata-rata kelompok A dan B, mana yang lebih tinggi? Dan di sini, karena di sini adalah uji beda independent sample atau sampel bebas, maka dua kelompoknya ini benar-benar kelompok yang berbeda. Misalnya kalau di penelitian eksperimen, satu kelompok kontrol, satu kelompok eksperimen. Nah, contoh kasus yang akan kita praktikkan sebagai berikut. Jadi di sini kita diminta untuk menguji apakah ada perbedaan kebermaknaan hidup. Jadi di sini ada skor kebermaknaan hidup pada lansia. Jadi kelompok 1 diberi logoterapi, kemudian kelompok 2 diberi praktik mindfulness. Jadi di sini ada kelompok 1 diberikan logoterapi, kelompok 2 diberi terapi mindfulness. Nah, kita diminta untuk menguji sama ataukah berbeda kebermaknaan hidupnya. Nah, untuk melakukan analisis dengan Jamovi, khusus untuk independent sample t-test, teman-teman perlu menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, datanya juga tidak bisa langsung di copy paste ke Jamovi. Kita perlu menyusunnya. Misalnya, di sini kan benar-benar ada dua kelompok. Satu kelompok logoterapi, dua kelompok mindfulness. Nah, total subjeknya di sini ada 20. Ada 20 orang. Oke, coba kita ketik 1 sampai 20 dulu agar nanti analisis di Jamovi kita lebih mudah. Oke, kemudian di sini ada kelompok. Oke, kemudian di sini ada skor kebermaknaan hidup. Nah, untuk kelompok 1 kelompok logoterapi. Ini boleh teman-teman langsung tulis logoterapi atau boleh juga diberi coding, misalnya untuk kelompok logoterapi itu adalah kelompok 1. Adapun kelompok mindfulness itu adalah kelompok 2. Misalnya di sini 1, kemudian untuk mindfulness 2, atau juga boleh ditulis seperti ini. Dengan catatan tulisannya harus sama loh ya. Nggak boleh kayak semisal di sini hanya nggak ada. Nah, ini nggak mau nanti. Atau misal mindfulness-nya ada yang keliru ketik, misalnya mindfulness-nya I-nya pakai huruf kapital. Nah, nanti Jamovi nggak mau running. Nah, untuk skor kebermaknaan hidup bisa kita copy paste saja. Nah, ini datanya sudah siap, bisa kita copy dan paste ke Jamovi. Oke, kita paste. Oke, paling atas A kita ganti variabel kelompok. Untuk B skor kebermaknaan hidup. Nah, untuk analisisnya teman-teman bisa klik
t-test, kemudian pilih independent sample t-test. Nah, terus kebermanaan hidup masukkan ke dependent variables, kelompok masuk ke grouping variables. Nah, ingat ya, untuk datanya di sini nggak boleh salah ketik. Atau kalau teman-teman takut salah ketik, bisa pakai kelompok 1, kelompok 2. Nah, kemudian mean difference untuk mengetahui perbedaan mean antar dua kelompok. Di sini misalnya bedanya di 5,50. Deskriptif untuk tahu data deskripsinya. Misalnya ada berapa subjek di tiap kelompok. Kemudian rata-ratanya, rata-rata di kelompok logoterapi 20,7, adapun rata-rata di kelompok mindfulness 15,2. Nah, untuk uji prasyarat yang perlu dilakukan, teman-teman perlu mencentang homogeneity test dan juga normality test. Jadi, uji asumsi yang perlu dipenuhi yang pertama, distribusi data harus normal. Kemudian yang kedua adalah varian data antara kelompok yang kita bandingkan itu harus setara atau equal atau homogen ini. Nah, untuk hipotesisnya kita pakai ini saja sesuai default. Nah, ini hasil analisisnya. Nanti kita akan membaca uji asumsi terlebih dahulu. Kemudian deskripsi kelompok, baru kemudian independent sample t-testnya. Nah, untuk hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi kita laporkan terlebih dahulu uji normalitasnya. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, didapat nilai Shapiro-Wilk sebesar 0,940 dengan P-nya di sini 0,239. Nah, patokannya adalah jika P lebih dari 0,05 maka distribusi datanya normal. Jadi di sini distribusi datanya bisa kita simpulkan berdistribusi dengan normal. Nah, itu untuk uji normalitas. Nah, selanjutnya kita bisa membaca hasil uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitasnya ini menggunakan Levin test, yang dibaca adalah nilai F dan juga nilai P-nya. Nah, di sini selama nilai P itu lebih dari 0,05 berarti datanya itu tidak ada perbedaan, yaitu homogen. Oke, misalnya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Berdasarkan hasil homogenitas dengan Levin test, didapat nilai F sebesar 0,154 dan P lebih dari 0,05. Dengan demikian, varian antara dua kelompok setara atau homogen. Nah, ini hasil deskripsi kelompok. Misalnya, untuk kelompok logoterapi, rata-rata skor kebermaknaan hidupnya di 20,7. Adapun di kelompok mindfulness sebesar 15,2. Nah, yang paling terakhir, pelaporan hasil uji t-test. Nah, ini teman-teman perlu melaporkan nilai T, degree of freedom, dan juga P. Nah, beberapa peneliti juga terkadang melaporkan perbedaan mean-nya berapa. Oke, contoh penulisan kesimpulannya, berdasarkan uji independent sample t-test, diperoleh rata-rata perbedaan antar dua kelompok sebesar 5,50. Nilai T sebesar 2,66, DF 18, dan P-nya selama kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan kebermaknaan hidup antara lansia yang diberi logoterapi dan yang diberi mindfulness. Nah, kalau ada perbedaan, maka kita perlu menambah kesimpulan yang tinggi yang lebih mana nih gitu. Nah, ternyata kebermaknaan hidup pada lansia
yang diberi logoterapi lebih tinggi dibanding yang diberi praktik mindfulness. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.